Tritunggal teman-teman. Mikane itu Wanes, penyesat, dia bidat, dianggap bidat oleh orang Kristen. Halo, selamat malam. Halo Bang, Halo, silakan, ada aku yang mau Kristen. disampaikan? Oh ya, emang ya. Nggak bisa buka kamera ya? Nggak bisa Oh ya. gelap sini. Gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Atau tanya? Walaupun aku Kristen, kayaknya Hmm. aku agak ragu tentang yang dibilangin sama si Mikana itu loh. Oke, yang bagian mana itu kak? Menarik, menarik. Kayak misalnya kan abang udah jelasin kan, terus abang suruh diem, dia kayak nggak mau diem gitu loh. Jadi Hmm. abang udah ngasih penjelasan, tapi dia nggak mau. Oh gitu ya. Menarik teman-teman, ada Kristen masuk mengafirmasi apa yang aku ucapin. Terima kasih kak. Apalagi temennya juga ikut-ikutan juga. Sebenarnya saya nggak masalah kak, selama yang saya bawa kebenaran dan apa yang ku sampein itu suatu hal yang benar, mereka bawa orang banyak nggak apa-apa. Tetapi dari tadi yang hendak dan ingin ku sampaikan itu selalu ada datanya. Tapi kayaknya mereka nggak percaya gitu, makanya mereka tuh kayak nggak mau ngalah gitu. Ya nggak apa-apa, aku makanya harus sabar kalau menghadapi mereka, itu udah biasa. Karena ini udah jalan yang kupilih, aku gini, Islam itu bilang gini, Allah bilang gini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Goldian, ajaklah dialog mereka, ajaklah berdebat mereka. Dengan cara apa? Kata Allah, dengan cara yang paling baik. Kalau semisal mereka menghujat, silahkan. Aku akan dengan sabar jawab segala hujatan. Ketika mereka meminta pembuktian, aku akan dengan sabar memberikan pembuktian, walaupun dipotong-potong. Nah, itu mungkin buah yang ingin ku tampakkan ke teman-teman Kristen. Gitu, Kak. Iya tadi juga kayak ngerasa kayak kesel gitu kan abang lagi ngejelasin tapi dia nggak mau gitu loh. Kan abang udah ngasih bukti gitu kan. Hmm. Nggak bisa diam, berisik aja mulutnya tuh. Terus Biarlah. bang aku juga mau nanya bang. Oke, silahkan. Kan kata temen aku tuh katanya ayat Alkitab sama Al-Quran tuh perjalanannya tuh sama aja. Ayatnya juga ada yang sama. Emang iya bang? Betul. Kakak ada Alkitab nggak? Ada. Oke. Coba kakak buka, aku kasih contoh ya. Tentang apa ya? Tentang pengesaan Tuhan, mentuhankan Tuhan yang satu. Kakak coba buka Markus 12 ayat 29. Bentar ya bang. Oke. Ayat berapa tadi bang? Markus 12 ayat 29. 29. Iya. Kakak masih sekolah apa gimana? Iya masih sekolah. Hmm. SMA atau? SMA. Udah dapet. Bentar mana ya Alkitabnya? Waduh, nggak punya Alkitab kakak ini. Di aplikasi bang. Oh iya iya iya, nggak apa-apa, bercanda bercanda. Langsung aja ketik di Google Markus 12 ayat 29. 29 ayat. Markus pasal 12 ayat 29. Dah. Udah. Coba di situ dikatakan apa, Kak? Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang sahab Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Di situ dijelaskan, dengarlah hai orang Israel, hukum terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Nah, di Al-Qur'an juga dikatakan, kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah, hukum yang terutama ini, Kak. Katakanlah dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yesus bilang Tuhan Maha Esa, betul? Mm-mm. Oke. Terus coba buka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes berapa bang? Yohanes pasal 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu bukan Bang? Iya. Jadi di situ dikatakan, bentar doubling teman-teman. Cek. Oke, jadi di situ dikatakan, Kak, perhatiin ayatnya baik-baik bahwa Yesus adalah utusan, betul. Mm-mm. Nah, sama di dalam surat Az-Zukhruf ayat 59 di Al-Quran juga dikatakan Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu hamba utusan yang diberi nikmat kenabian, yang mana Allah dengan perantara dia itu mengenalkan mukjizat-mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan. Kira-kira pesan yang disampaikan sama nggak tentang utusan itu? Sama kayak Bang. Nah, Kan sama. pendapat orang kan beda-beda. Nah, kalau sekarang yang kakak Tuhan kan siapa? Tuhan Yesus. Nah, Yesus bilang dia utusan atau Tuhan? Jadi kan aku diajarin dari gereja aku. Tuhan itu kayak ada Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus. Itu Oke. 3. Tapi kalau di Katolik itu juga sama. Oh, Tuhan itu 3. Enak kak kalau Iya. belajar sama yang masih sekolah. Tuhan kakak ada 3. Enggak, jadi Tuhan aku tuh ada 1, tapi di situnya ada 3. Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus. Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Sedangkan kata Yesus sendiri, Yesus Tuhan apa enggak kak? Itu Tuhan itu. Iya, dia Tuhan tapi dia diutus. Oh, Tuhan yang diutus. Nah, jadi gini kak, bedanya, maaf ya, apa ya, kakak rajin sekolah minggu? Pergi ke Iya. gereja? Oke. Pasti di situ dijelaskan Yesus Tuhanmu, Yesus penebusmu, betul? Mm-mm. Nah, coba kakak belajar Alkitab lebih dalam, kakak bakal nemuin kebenaran. Sebenarnya siapa sih Yesus menurut Yesus? Kakak lebih percaya Yesus menurut Yesus atau Yesus menurut pendeta kakak? Menurut Yesus sih. Yesus menurut Yesus. Yesus Iya. bilang di Yohanes 17 ayat 3, dia utusan, betul? Iya. Kakak, aku tanya samamu. Ketika dia jadi utusan, apakah utusan bisa disebut Tuhan? Kalau kita pakai akal. Bisa kan dia diturunkan oleh Allah. Oke, aku ulangin. Semisal Prabowo punya utusan, utusannya itu diberi gelar menteri. Apakah menteri yang diutus Prabowo itu adalah Prabowo itu sendiri atau presiden? Menteri sendiri lah. Menteri Diutus sendiri yang diutus sama Prabowo, betul? sama Allah. Iya, betul. Oke. Jadi Kak, ketika Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 yang udah kita baca sama-sama, dia mengaku diutus oleh Tuhan yang benar dan dia adalah utusan. Apakah yang diutus itu bisa jadi Tuhan, Kakak? Bisa deh, Bang. Coba Kakak buang segala doktrin, segala pengajaran. Kita pakai logika. Kita mungkin masih sama-sama belajar. Kak, sepakat nggak ketika aku mengutus kakak misalnya, apakah kakak itu lebih daripada aku sebagai pengutus kakak? Enggak. Enggak kan? Aku yang ngutus, iya. Sama Kak, ketika Yesus itu diutus oleh Allah, Yesus tidak lebih besar daripada Allah, sepakat? Iya. Nah, jadi kakak coba belajar lagi, siapa sih Yesus menurut Yesus itu Kak? Tapi kalau di ajaran aku itu bukan kayak gitu, beda-beda setiap Gimana? ajaran kayaknya. Kan kalau kita kan waktu pas kecil kan diajarin kan kalau Tuhan itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, Bunda Betul. Maria itu kan dia nggak melakukan hal yang dilakukan manusia kan. Iya, Bunda Maria Suci. Maksudnya Kakak Katolik. enggak, aku Kristen. Oke, terus. Kalau Katolik beda ajarannya, tapi aku dikasih tahu gitu sama teman aku yang Katolik juga. Ternyata beda, tapi agak sama. Nah, itu diutus pokoknya dari Allah. Nah, aku tuh bingung itu kalau Bang. Jadi kan aku punya Tuhan, Tuhan Oke. Yesus. Tuhan Yesus itu kan diutus dari Allah. Allah itu siapa? Oke, pertanyaan menarik. Allah itu siapa gitu ya? Ya, katanya Tuhan itu diturunkan oleh Allah. Nah, sedangkan Allah itu siapa? Oke,
Coba buka Bilangan 23 ayat 19. Allah itu siapa? Bilangan berapa, Bang? Bilangan 23 ayat 19. Udah. Oke, coba baca Kak. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, jadi di situ dikatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Kak Allah yang kita imani. Dia berbeda dengan makhluknya. Dia bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Kira-kira nangkep ya? Enggak, kurang nangkap, Bang. Oke, jadi gini, ketika kita membaca kitab Kakak, Allah Ta'ala itu menegaskan dirinya itu sebagai apa dan seperti apa. Salah satunya di Bilangan 23 ayat 19. Dia menegaskan dirinya bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Kak, ketika ada manusia yang dilahirkan oleh siapapun itu, bahkan perawan Maria sekalipun, itu bukanlah Allah. Kakak masih percaya Yesus adalah Allah? Masih, Bang. Masih. Bilangan 23, Yesus manusia kan Kak? Iya, manusia. Oke. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia, betul? Apa, Bang? Tadi Kakak baca Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia, betul? Iya, betul. Betul. Sekarang kalau Yesus Kakak percaya sebagai manusia, apakah Yesus adalah Allah? Bukan, itu kan diutus. Yesus diutus. Berarti yang diutus itu lebih besar dari pengutus atau tidak? Lebih besar dari diutus. Berarti yang mengutus lebih besar daripada yang diutus, betul? Iya, betul. Nah, jadi posisi Yesus menurut Yesus sebagai utusan atau pengutus, Kak? Kayak diutus deh. Yesus menurut Yesus diutus. Iya. Oke, jadi Kakak mau nyembah yang mengutus Yesus atau yang diutus? Apa, Bang? Coba pelan-pelan. Jadi, yang Kakak sembah itu Yesus yang diutus atau Allah pengutus Yesus? Tapi aku kurang tahu, Kak. Soalnya katanya di gerejaku tuh Tuhan itu diutus, dilahirkan dari Bunda Maria. Oke, itu kata gereja, Kak. Tapi Iya, coba gereja. kita balik, Kakak pasti lebih percaya kata Yesus daripada kata gereja, betul? Iya. Nah, sekarang ku tunjukin. Coba bentar, ayat di Taman Getsemani. Kakak, apakah benar Tuhan yang mengabulkan doa atau Tuhan yang berdoa? Coba. Tuhan yang berdoa. Tuhan berdoa, Iya, Tuhan itu berdoa kepada Allah. Tuhan berdoa kepada Allah. Kakak berdoa kepada siapa? Tuhan. Tuhan Kakak saja berdoa kepada Allah. Pokoknya ada di Alkitab, Tuhan itu tetap meminta doanya kepada Allah. Ada Tuhan- pokoknya di Alkitab mana? Ya ada. Jadi gini Kak, kalau kita bedain doktrin pendeta, aku pelan-pelan ya, biar Ya. teman-teman yang lain sama-sama nangkep. Jadi Kak, kalau kita bedain doktrin pendeta ketika menceritakan tentang Yesus sama Yesus sendiri, menurut Yesus itu berbeda. Pendeta bilang Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Betul? Pasti diajarkan kan kalau sekolah minggu gitu. Iya, diajarin. Oke. Sedangkan Yesus menurut Yesus sendiri itu adalah utusan yang diutus oleh Tuhan yang benar. Tadi Kak, ayatnya sudah kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kakak, ketika Yesus di situ bilang diutus, Yesus punya pengutus, betul? Punya. Oke. Jadi kakak, ketika Yesus diutus oleh Allah, alangkah bijaknya kita nyembah yang ngutus Yesus atau nyembah Yesus? Kalau kita pakai pikiran. Kalau menurut aku sih nyembah Yesus sih, Kak. Nyembah yang diutus gitu. Iya.
Kenapa gitu coba? Karena kan diajaran aku kan emang kayak gitu. Nah, Menyembah diajarin pendeta, betul. enggak diajaran sama kakak gereja. Oh, diajarin gereja. Kakak, gini-gini. Silakan kakak cari di dalam Alkitab, Yesus selalu menyuruh menyembah kepada Tuhan Allah. Ketika di Iya. dalam Yohanes 4 ayat 22, coba kakak buka Yohanes 4 ayat 22. Ayat 24 atau 22? Coba aku cross check. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 4 ayat 22. Nah, Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. oke, itu yang bilang Yesus. Betul? Betul, Bang. Nah, Yesus Kak menegaskan kepada wanita Samaria ketika datang bertanya, siapa sih sesembahan? Yesus nggak bilang ke wanita Samaria, wanita Samaria, engkau harus sembah aku. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus bilang, kami dan murid-muridnya menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus punya sesembahan, betul? Betul. Kakak lebih mengikuti apa yang diperintahkan Yesus atau apa yang diperintahkan gereja? Coba. Ikutin perintah gereja sih, tapi Loh, bisa dua-duanya sih, Bang. berarti otoritas gereja, jangan pakai bahasa yang agak sulit ya. Berarti Kak, gereja itu lebih super power daripada apa yang diucapkan Yesus. Kan menurut pendapat orang kan beda-beda. Ada yang juga menurut kayak kita paham tentang Tuhan gitu loh. Ada juga yang menurut gereja, aku pengen ngertiin tentang gereja, aku pengen ngerti tentang Tuhan gitu, kan ada beda-beda pendapat orang, Bang. Oke, nggak apa-apa Kak, pendapat orang berbeda-beda. Tapi aku di sini nggak mau maksa, tapi aku cuma nyaranin. Kakak bergereja tetap harus dilakuin. Selama kakak berjalan, kakak carilah kebenaran. Karena Yesus bilang, carilah kebenaran maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Baca kitab kakak, pahami apa yang dikatakan Yesus. Aku kasih saran, kalau sekiranya Kak, yang dikatakan Yesus itu bertolak belakang dengan yang dikatakan gereja, kakak harus pilih salah satu. Kakak pilih mana kira-kira? Apa, Bang? Semisal ada dua perkataan yang bertentangan antara Yesus dan gereja, kakak lebih milih ikut yang diucapin Yesus atau yang diucapin gereja? Diucapin nama Yesus sih. Nah, gitu Kak, sama. Aku dulu ikut apa yang diucapin gereja. Tapi setelah aku cari tahu tentang Yesus, aku ikutin apa yang diucapin Yesus, Kak. Berarti Abang dulu Kristen dong? Nah, itu nantilah. Jadi gitu, Kak. Kakak lebih baik belajar lebih dalam Alkitabnya. Kalau nggak tahu bisa tanya ke aku, follow aja Kak, nanti aku follow back. Jadi Kak, apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya, itu berbeda dengan apa yang diajarkan gereja tentang Yesus. Kakak sepakat kalau Tuhan itu maha kuasa, mampu berkehendak apapun? Iya. Oke. Kak, ketika ada suatu zat, suatu hakikat ngaku, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah layak dikatakan Tuhan, Kak? Layak. Aku ulangin. Tuhan maha kuasa, maha berkehendak, betul? Iya, betul. Oke. Ketika ada manusia ngaku dia nggak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apa bisa manusia itu disebut Tuhan? Enggak lah. Enggak. Nggak bisa. Kakak buka Yohanes 5 ayat 30 coba. Teman-teman di tap-tap layar, jangan lupa tap-tap layar sama di follow Ade. Namanya siapa, Dek? Mawar, Bang. Oke. Adik Aku Mawar. juga sebenarnya pengen Jan- belajar tentang agama Islam sama agama Kristen lebih dalam lagi. Boleh, jangan lupa di follow Mawar juga ya, teman-teman. Di sini tertulis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kemampuanku sendiri, melainkan kemauan Dia yang mengutus aku. Oke. Tadi udah sepakat, kalau ada orang yang ngaku dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti nggak layak disebut Tuhan, betul? Iya,
betul. Nah, Yesus di situ bilang dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Iya, di sini di Alkitabnya ini ada. Oke, layak atau tidak Yesus disebut sebagai Tuhan? Enggak sih. Nah, tepuk tangan Kak, Allahu Akbar. Kakak pelan-pelan udah dapat karunia kebenaran, Kak. Jadi kita bertahap, Kakak silahkan tanya apapun, aku tuntun dan bimbing Kakak. Karena Yesus pun juga mengajari aku, suruh cari kebenaran. Kakak belum terlambat. Jadi Kakak udah sepakat bahwa ketika ada manusia yang mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu nggak bisa disebut Tuhan. Yesus pun demikian, Kak. Nah, aku mau sampai ini tuh, Kak Mawar gitu ya. Jadi yang belum Kakak ketahui siapa sih Tuhannya Yesus, betul? Iya. Oke, siapa Tuhannya Yesus? Coba buka Matius 4 ayat 10. Aku kasih tahu Tuhannya Yesus. Ini ketika Yesus dicobai iblis. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus nyuruh iblis untuk menyembah Tuhan siapa? Allah. Nah itu Kak, yang sekarang kami sembah, itulah Tuhannya Yesus. Dulu banyak orang berpikir bahwa Yesus itu yang disembah. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan, bahkan ketika Yesus dicobai iblis, Yesus bilang sama iblis, nyalah engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu Kak yang kami sembah. Jadi posisi Islam sama Kristen itu sebenarnya sama. Apa yang diajarkan Yesus sama apa yang diajarkan Islam itu sama. Kenapa Kak? Dalam Al-Quran ada ayat gini, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakan kepada mereka ahli kitab yang dimaksud itu seperti Kakak Kristen, tidak ada perselisihan di antara aku dan kamu bahwa kita tidak menyembah kecuali nyembah kepada Allah saja dan tidak ada setuju baginya. Sama seperti yang dikatakan Yesus di Yohanes 17 ayat 3, Markus 12 ayat 29, Matius 4 ayat 10, Matius 15 ayat 24, terus Lukas 4 ayat 10, Yohanes 4 ayat 22. Dia menyuruh umatnya untuk nyembah kepada Allah. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Ismail, Tuhannya Yesus, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Goldian, dan Tuhannya Mawar gitu Kak. Tepuk tangan. Jadi nggak apa-apa Kak, jangan terburu-buru, Kakak harus terus belajar, kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa bang, sini juga pada marah nih komen nih. Ya nggak apa-apa, jangan heroin Kak. Biasa itu, kalau kita cari kebenaran, kita belajar, pasti ada orang nggak suka. Kak Yesus ketika mengajar waktu di Palestina, waktu di Israel, dia banyak dimusuhi nggak? Bahkan diceritakan orang-orang lemparin Yesus. Tentang yang perang Palestina sama Israel. Iya, kenapa Kak? Perang Palestina sama Israel. Itu kakak tahu nggak tentang apa? Kenapa mereka ribut gitu? Itu tentang politik Kak, tentang wilayah. Tapi kata temen aku tentang tanah. Iya, tentang tanah perjanjian. Umat Israel ngeklaim bahwa itu tanah yang sudah dijanjiin. Sedangkan bertahun-tahun, berabad-abad, tanah itu udah didudukin orang Filistin, orang Palestina gitu. Jadi ada konflik politik. Tapi katanya bukan tahu kak. Itu Gimana kata tuh? Tanahnya itu, aku kan dikasih tahu sama temen aku. Dia sama juga kayak aku juga kak. Nah dia dibilang gini katanya, yang Palestina Marshall tuh ribut karena perebutan tanah. Si Palestina ini kayak nggak mau kayak tanah dia itu diambil, padahal itu tanah punya Israel. Nah, Jadi, oke iya, aku si jelasin. Palestina itu, Jadi Kak, zaman nabi-nabi, emang tanah itu sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Tetapi seiring berjalannya waktu, bangsa Israel itu bangkang. Bahkan di kitab Kakak, bangsa Israel itu disebut sebagai umat bodoh dan tolol karena mereka saking ngebangkangnya kepada Tuhan. Lalu transisi Kak,
waktu itu berjalan. Udah dari ratusan tahun yang lalu, orang asli penduduk Palestina atau yang disebut orang Filistin di dalam Alkitab itu nempatin tanah itu. Lalu singkatnya Kak, ketika tanah itu ditempatin, pas Perang Dunia Pertama, kan Turki Utsmani kalah. Turki Utsmani sama orang-orang Palestina di situ jadi satu Kak, karena di bawah kekuasaan Ottoman. Nah, lalu saat itu orang Israel itu merepet sama kerajaan Inggris. Lalu dikasihlah tempat suku-suku Israel itu menempatin wilayah Palestina. Dan awalnya wilayah yang ditempatin orang Palestina itu nggak begitu banyak Kak, tetapi sangat sempit. Tetapi lambat laun diakuisisi. Akuisisi itu apa? Dia memekarkan wilayahnya dengan cara berperang, politik dan lain sebagainya. Makanya orang Palestina, orang Islam selalu memperjuangkan tanah itu Kak, karena tanah itu adalah tanah yang mulia. Sekarang Kak, kita jangan pakai katanya deh. Aku nggak mau bahas masalah itu ya, nanti di band TikTok ngeri Kak. Kita lihat di media sosial, banyak umat mana yang tersiksa Kak dari kejadian perang itu? Palestina. Nah, itu deh, itu jawabannya. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi Kak? Kita ngobrol santai di sini. Spesial buat Mawar. Gak apa-apa, aku banyak nanya kan, aku pengen belajar aja gitu. Oke, nggak apa-apa Kak. Nanya-nanya apa yang pengen Kakak tahu tentang dunia, tentang agama, ajaran Islam itu gimana, silahkan nanya. Aku doa kok. Doa kepada Tuhanku, Tuhannya Yesus. Semoga Kakak diberi hidayah dan Kakak dimudahkan dalam proses pencarian. Insya Allah ya teman-teman, semoga Kak Mawar ini dalam bimbingan Tuhan menuju ke kebenaran yang hakiki. Kakaknya kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Mantap, mantap. Orang mana Kak? Aku Jakarta Bang. Oh, sama, kita juga Jakarta. Sama. Mm-mm. Jakarta mana Bang? Jakarta Pusat, kakaknya? Timur. Oh, Jakti. Aku sering main di situ, kabar-kabar kok Kak. Kalau Kakak mau belajar silahkan. Ada lagi nggak kira-kira yang masih dibingungin? Tadi pesanku, Kakak kalau belajar Yesus itu lihat apa yang diucapkan Yesus. Jangan apa yang dikatakan pendeta, jangan apa yang dikatakan gereja. Karena ketika ada pertentangan antara apa yang disampaikan Yesus tentang dirinya sama apa yang disampaikan pendeta tentang Yesus, maka Kakak harus percaya apa yang diucapkan Yesus, betul Kak? Iya betul. Oke. Mungkin Kak kita bisa ketemu langsung karena kita juga dekat, kita belajar sama-sama. Kakak silahkan kalau mau tanya apapun aku layani. Ada lagi nggak kira-kira? Ada sih Bang, mau nanya. Boleh, boleh. Di dalam Mekah itu dalamnya itu isinya apa? Mekah Mekah. isinya? Itu kan iya kan banyak banget yang pengen ke sana cita-citanya. Kayak temen aku, nanti aku pengen sukses, aku mau ke Mekah lah katanya. Minta doa. Itu di dalam Mekah itu yang ada lubang itu isinya apa? Itu apa buat apa? Itu bangunan aja Kak. Bangunan doang. Iya. Nggak ada isi apa-apa gitu. Nggak ada, ya udah bangunan yang mana itu didirikan saat zaman Abraham. Tahu Abraham kan Kak, di Alkitab ditulisin Iya. Abraham sama anaknya Ismail mendirikan puing-puing bangunan Ka'bah itu. Lalu pertanyaannya, kenapa umat Islam itu pengen banget haji di situ? Karena di Arab Kak ada mozaik peninggalan Nabi Muhammad. Kita pengen langsung secara intim merasakan tanah kelahiran Nabi Muhammad seperti apa. Dan itu syariat di dalam Islam. Tetapi jika dirimu kurang mampu, jangan maksa kamu haji. Jadi ketika kita punya uang lebih, kita punya tabungan lebih, diwajibkan untuk berhaji. Kira-kira gitu Kak. Berarti di Islam itu wajib untuk ke Mekah gitu, Ka'bah. Kalau kita punya uang lebih, kalau mampu. Tapi kalau masih kondisi dalam cukup, kondisi kurang, haji bukan jadi suatu kewajiban. Yang wajib kita itu beribadah kepada Allah Kak. Memuliakan nama Tuhan Kak. Oke, makasih ya Bang ya. Ada lagi nih, pertanyaan lagi nih Bang. Boleh, Mawar. Kok aku manggil Kak sih, kamu lebih mudah. Boleh Mawar? Ada aja Bang. Oke.
Katanya, kata Pak Ustadz, itu katanya suami itu bisa nikah lebih dari 2 istri. Emang bener bang? Oke, aku jelasin. Jadi kak, ayat poligami turun itu ada di surat An-Nisa ya. Coba aku buka An-Nisa ayat 3 kalau nggak salah. Emang tuh harus wajib untuk menikahi wanita lebih dari 2 bang? Enggak kak, kalau aku nikah samamu, aku bakal nikah satu orang aja. Kan Oh nggak bisa. iya, Bang, beda agama. ya makanya aku bimbing Mawar biar dapat jalan keselamatan. Oke, An-Nisa ayat 3. Di situ dikatakan, oh ya aku mau jelasin konteks ayat poligami turun. Kak, ayat poligami turun itu bukan untuk memperbanyak jumlah istri. Karena dulu kak, cowok itu nikah berapapun perempuannya itu nggak dibatasi. Malah justru ayat poligami turun, poligami itu boleh istri lebih dari satu untuk membatasi jumlah istri. Maka nikahilah 2, 3, 4 perempuan asal kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau tidak berlaku adil, kalau nggak bisa nikahilah hanya satu. Jadi kak, aku jelasin, di tanah Arab dulu, cowok-cowok itu istrinya lebih dari 4, 5, 10, 100 bahkan. Bahkan dalam kitab kakak, Nabi Daud, King David itu istrinya banyak banget. Terus siapa? Abraham juga punya istri lebih dari satu. Banyak cerita-cerita. Nehemia punya istri lebih dari satu. Al-Quran turun, dari dulu syariat nikah itu nggak dibatasi. Oke lah, kita batasi 4 saja. Itu pun kalau berlaku adil. Tapi kalau nggak berlaku adil kak, nikahilah hanya satu. Itu dikatakan. Tapi sini kebanyakan 3 sama 2 bang. Itu kenapa? Di mana? Kebanyakan kayak gitu. Wah itu oknum itu, Cerai. nggak bener itu. Terus nikah lagi. Nah jadi itu oknum, di Islam ada oknum, di Kristen ada oknum. Tapi kita, Islam, yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, pasti kita ketika udah dapat pujaan hati, udah berhenti dari situ. Semisal kalau kita mampu, karena presentasi wanita itu lebih banyak dari laki-laki, kita boleh berpoligami. Tapi kak, poligami itu tanggung jawabnya berat banget. Aku yakin sekarang manusia itu nggak mampu berlaku adil ketika poligami. Betul nggak teman-teman? Karena punya istri banyak itu susah bang. Nah itu, makanya Allah bilang, nikahilah hanya satu saja. Kalau kamu nggak mampu adil, silakan cek kitab manapun, nggak ada perintah nikahilah hanya satu. Daud istrinya banyak, Salomo istrinya banyak, Nehemia banyak, Abraham banyak. Tetapi di Islam mengajarkan nikahilah hanya satu saja. Ada lanjutannya ayatnya gitu kak. Di An-Nisa ayat 3. Gitu Mawar, sorry. Tapi kalau di Kristen itu nggak boleh nikah lebih banyak. Itu ajaran gereja. Tapi faktanya di Alkitab, tahu nggak istri Daud berapa? 5. Lebih. Belum selir-selirnya. Istri Salomo berapa? Lebih kak. Itu. Ada lagi. Ada lagi nih bang, kalau yang aku kan ketemu nih Gimana pakai Mawar? ukti. Itu yang jadi ukti itu tujuannya buat apa? Gimana tuh mbak pakai ukti? Hah? Iya, maksudnya mereka tuh pakai begituan tuh buat apa? Mbak ukti itu gimana sih? Apa teman-teman mbak ukti itu? Hah? Gimana mbak ukti itu kak? Mereka tuh pakai gitu tujuannya buat apa? Bentar mbak ukti itu sama gimana? Kristen. Oh mbak pakai jilbab. Iya, cadar. Oh cadar. Mereka mungkin ngimani bahwa menjaga muka mereka itu salah satu kemuliaan. Gitu kak. Oh mbak ukti itu cadar. Iya, cadar dia bang. Iya iya. Ya ukti tahu saudara perempuan, tapi yang dimaksud Mawar mbak ukti itu apa? Saya bingung. Masa bang nggak tahu sih bang? Oh ukti, mereka yang dipanggil ukti pakai hijab-hijab cakep gitu.
Iya, Ukti dipanggilnya. Oh, dipanggilnya Ukti. Yaitu menjaga syariat. Kalau dalam Islam perempuan wajib bertudung, dalam Kristen pun juga diajarin seperti itu loh harusnya. Tapi di sini nggak boleh, Bang. Nggak boleh gimana? Kan seharusnya kalau Kristen tuh nutupin rambut gitu ya, mau pakai apa aja. Tapi di sini kan nggak boleh karena sama kayak agama abang gitu loh, Islam. Lah, kalau diperintahkan bertudung nutupi kepala, masa nggak kakak lakuin? Tapi kan sama aja. Kayak agama Islam juga kayak gitu juga. Nah, Bertudung makanya juga. kak, syariat Yahudi, Nasrani yang dibawa Yesus sama Islam itu hampir sama. Bahwa wanita ada kewajiban bertudung. Sama dalam syariat Islam, bahwa wanita juga wajib bertudung gitu kak. Contoh yang masih dilakuin, Kristen Gereja Ortodok Timur, itu perempuan mereka pada pakai kerudung kak. Kakak pernah lihat foto biarawati nggak? Iya, itu yang Katolik. Nah, biarawati juga pakai kerudung. Kakak pernah lihat sekilas lukisan atau foto Bunda Maria nggak? Iya. Bunda Maria, ibunya Yesus itu juga pakai jilbab, Kak. Itu yang Itu disuruh. selendang. Itu selendang, Bang, bukan jilbab. Ya, karena dulu belum ada jilbab. Orang dulu kalau belum ada jilbab juga pakai selendang buat nutupin kepalanya, Kak. Sekarang kan zaman lebih canggih. Ada jilbab. Nah, makanya dipakainya jilbab gitu. Tapi sekarang mah kebanyakan nggak pada mau pakai, Bang. Nah, itu biar mereka kembali ke Tuhannya. Kalau kata Allah, astagfirullah, aku lupa ayatnya tiba-tiba. Pokoknya perbuatanmu sekecil biji, ada itu di surat Az-Zariyat, fama ya'mal miskola darrotin khairoyyaroh wa ma ya'mal miskola darrotin syarroyyaroh. Perbuatanmu di dunia ini dipertanggungjawabkan. Sekecil biji zarah, perbuatan jahatmu dipertanggungjawabkan, dan perbuatan baikmu itu dipertanggungjawabkan, gitu kak. Oke, besok lagi ya kak ya. Aku juga mau istirahat. Iya ya, Bang, apa-apamu. Oke, semoga kakak, aku doain dalam jalan kebenaran dan terus menerus cari kebenaran. Yesus bilang, carilah kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu kak. Kakak kalau bingung, datang ke Goldian. Jangan panggil kakak. Mawar, Dek Mawar kalau bingung datang ke Goldian, tanya tentang Islam, tanya tentang Kristen. Pasti ku kasih data. Dari tadi aku jawab pakai data kan? Pakai ayat kan? Iya, pakai ayat. Gitu. Jadi jangan ragu dan jangan takut. Kita akan membimbingmu dan terus mendoakanmu. Oke, thank you. Selamat malam Mawar. Istirahat. Besok kamu sekolah. Oke, makasih, Bang ya. Oke, sama-sama.